Profesi Deddy Corbuzier memang seorang mentalis. Namun di luar itu Deddy ternyata punya pekerjaan sampingan sebagai pengajar. Anda pasti tak percaya jika Deddy ternyata kerap mengajar di depan mahasiswa S2 dan S3. Tentu saja bukan mengajar sulap, tetapi psikologi. Deddy sendiri adalah lulusan S2 Parapsikologi Universitas Bridgewater, London. Deddy mengajarkan Erwin Gutawa akan bertindak sebagai music director, sementara art director dipercayakan kepada Jay Subiakto. Apa jadinya jika ketiganya tampil sepanggung? Heboh, seru, dahsyat, atau justru menegangkan? Namanya juga diva, pasti tak ada yang ingin dinomorduakan di atas panggung. Nah, bagaimana caranya untuk melunakkan ego masing-masing? Pada intinya adalah konsep ini adalah konsep bersama, bukan konsep 3 orang yang nyanyi apa ya istilahnya nyanyi gantian. Krisdayanti setengah jam, Ruth Sanaya setengah jam, terus Titi DJ setengah jam, enggak begitu. Jadi boleh dibilang konsep ini adalah 3 orang yang kita bilang diva ini, Krisdayanti, Titi DJ dan Ruth Sanaya akan menjadi host, akan jadi tuan rumah pada konsep itu. Masih bingung saya. Karena 3 orang pakai orkesnya Erwin dan semua kendala-kendala kayak sound gitu, gimana supaya nggak feedback, gimana supaya pemunculan ketiga orang ini netral, jadi nggak ada yang di nomor satukan. Itu yang paling berat. Berarti harus tiga-tiganya kalau muncul itu harus adil. Acara ini akan diselenggarakan oleh KD Production. Persoalannya, bagaimana Anang selaku pimpinan KD Production membagi honor buat ketiganya. Sebagai suami KD, jangan-jangan Anang menghargai lebih mahal istrinya ketimbang yang lain. Honornya sama, tidak deh. Kalau ini dibilang buat sombong-sombongan pasti enggak. Bahwa ini adalah kita ingin merangkai atau memberikan satu istilah gambaran kepada generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu kita mencoba menulis sejarah industri. Lain di luar sulap menyulap. Keahlian Deddy tersebut ada hubungannya dengan dunia mengajar. Dan pemirsa, kita tentu miris mendengar berita tentang bahaya kelaparan di Yahukimo, Papua. Nah, kita tunggu saja apakah artis-artis berdarah Papua akan menggalang dana sama seperti yang dilakukan artis berdarah Aceh saat Aceh diterjang tsunami. Inilah liputannya. Berita tentang bencana kelaparan yang mengancam Yahukimo, Papua mengundang keprihatinan kita sebagai saudara sebangsa, terlebih bagi orang-orang seperti Ari Sihasale yang punya keterikatan batin dengan tanah Papua. Ale memang lahir dan besar di daerah Timika, Papua. Saking cintanya Ale dengan tanah Papua, sampai-sampai Ale menggelar pernikahannya dengan Nia Diki Zulkarnain di tanah kelahirannya itu. Ale pasti sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Yahukimo yang terancam kelaparan. Orang Papua lapar itu tiap hari lapar, apalagi orang di pedalaman. Jadi jangan hanya karena sekarang baru pemerintah memperhatikan. Jangan hanya karena pers bilang ada kelaparan baru pemerintah perhatiin. Mbok ya tiap hari diperhatikan untuk bupati, gubernur, ya jangan terlalu banyak hura-hura di Jakarta. Ya, kalau saya sih gitu aja. Mohon maaf Bapak-bapak. Saat Aceh diterjang tsunami, para selebriti berdarah Aceh langsung bergerak menghimpun dana untuk saudara mereka yang tertimpa bencana. Pasti tak ada salahnya Ale melakukan hal yang sama. Belum. Kebetulan kemarin saya baru pulang dari Timika pas kejadian. Jadi mungkin setelah Natal mudah-mudahan kalau ada semuanya berjalan dengan lancar, saya akan ke sana dengan Nia. Transportasinya agak susah soalnya ya, untuk mencapai daerah yang kena musibah itu agak susah. Profesi Deddy Corbuzier memang seorang mentalis. Namun di luar itu Deddy ternyata punya pekerjaan sampingan sebagai pengajar. Anda pasti tak percaya jika Deddy ternyata kerap mengajar di depan mahasiswa S2 dan S3. Tentu saja bukan mengajar sulap, tetapi psikologi.
Dedi sendiri adalah lulusan S2 Parapsikologi Universitas Bridgewater, London. Dedi mengajarkan tentang bagaimana cara orang membangun brand atau image. Saya dari dulu tuh kepengen jadi guru gitu, hanya saya nasib guru di Indonesia kesian gitu kan. Tapi sebenarnya enak karena you sharing kan, sharing ilmu. Nah di situ orang bisa mendapatkan sesuatu yang mereka tidak pernah dapatkan. Gitu. Jadi mungkin kalau diadu textbook, saya disuruh buka textbook, saya kalah dengan anak-anak S3-nya ya. Kalau S2 S1-nya saya berani diadu. Tapi kalau di jalan setelah mereka lepas, lalu mereka turun ke jalanan, ada hal-hal yang mereka tidak pernah hadapi di jalan gitu loh. Contohnya beginilah, Magician di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka sampai detik ini. Dulu itu kan dianggapnya sebagai tayangan ece-ece, selingan dan sebagainya gitu kan. Untuk membuat ini menjadi besar, itu kan butuh perjuangan, butuh branding, butuh karakter yang luar biasa, butuh bisnis plan yang luar biasa. Itu kan nggak ada di book text gitu. Gaya dan penampilan Dedi saat mengajar memang tak jauh beda dengan gayanya di atas panggung. Lengkap dengan make up wajah yang selama ini jadi ciri khasnya. Bedanya saya dengan orang lain adalah banyak orang yang mengajarkan tentang branding atau membuat teori-teori tentang branding, tapi mereka tidak menerapkan hal itu ke dalam diri mereka sendiri. Saya juga mengikuti kok. Jadi dalam pengertian kalau Anda lihat pakaian saya ketika saya ngajar, saya lebih formal dibandingkan kalau saya lagi show atau saya lagi jalan. Kalau saya show kan saya selalu pakai jubah panjang, terus dengan baju yang kebuka, jas yang berdiri dan sebagainya. Tapi kalau saya ngajar saya pakai jas biasa gitu dengan kemeja yang saya nggak pernah pakai kemeja gitu loh. Hanya Selain aktif mengajar psikologi lewat seminar-seminar, Dedi ternyata juga mengajar teater. Tak heran jika Dedi menguasai banyak ilmu. Lihat saja make up-nya yang teatrikal, gaya berbusananya, caranya menyedot perhatian penonton, sesungguhnya adalah perpaduan antara ilmu psikologi dengan teater. Tak salah bukan jika Dedi berbagi ilmu dengan orang lain. saya ngajar itu kepuasan pribadi yang lain. Jadi base pendidikan saya kok nggak digunain gitu loh. Nah, makanya ini kita gunakan gitu. Di sana kelaparan, di sini kekenyangan. Tidak adil bukan? Jangan. Pemirsa, kalau saya menyebut nama Sophan Sophian Widiawati, pasti Anda kagum dengan kelanggengan rumah tangga keduanya. Padahal yang namanya rumah tangga artis itu rentan sekali dengan gosip. Tahu kan, banyak sekali artis yang cerai. Kira-kira apa ya rahasia mereka? Salah satunya karena keduanya sama-sama romantis. Benarkah? Kita saksikan saja liputannya. Inilah pasangan yang menjadi simbol cinta abadi di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sophan Sophian dan Widiawati. Hitung saja, Sophan Sophian dan Widiawati menikah di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1972. Sudah 33 tahun menikah dan nyaris tanpa gosip pula. Keduanya sudah lama turun dari panggung hiburan plus turun dari panggung politik bagi Sophan Sophian. Tidak rindukah keduanya dengan sorot lampu kamera? Ya, saya di film sudah praktis berhenti, dari dunia politik praktis berhenti, jadi ya di rumah lah, di rumah baca, kumpul dengan anak-anak, ya, dikerjain dengan cucu. main-main dengan cucu, Karena udah ada cucu tiap Sabtu, Minggu, ya menjalankan hobi-hobi, ada. ya itu aja, enggak. Sophan dan Widiawati dikaruniai 2 anak dan 1 cucu. Meski wajah keduanya hanya sesekali muncul dalam layar kaca, tetap saja orang ingat akan keduanya. Semua ingat kepada sang simbol cinta abadi. Di saat selebritis banyak disorot karena begitu banyaknya kasus perceraian, keawetan rumah tangga Sophan dan Widiawati jadi terlihat istimewa. Ya saya kira bukan hanya kita dong, setiap pasangan suami istri harus panjang masa. Nggak ada kiat-kiatnya, nggak ada kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya sama aja sama orang lain. Pasangan hidup itu adalah anugerah. Jadi kalau setiap anugerah ya harus kita pelihara, itu aja, ya kan? Anda pasti menyangka Sophan Sophian dan Widiawati pasti sama-sama punya sifat yang romantis. Makanya cinta mereka langgeng. Siapa bilang keabadian cinta hanya dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu romantis? Kita selalu kemana-mana berdua sih. Buat kita tidak ada yang sesuatu yang khusus ya. Nggak ada. Jadi buat kita
dimanapun, kapanpun, kalau memang kita Kita sempatkan ya selalu berdua. Ya tidak hanya berdua ya, mungkin dengan anak-anak. kadang-kadang nggak ingat hari ulang tahun, kadang-kadang nggak ingat ulang tahun perkawinan. Kadang-kadang kita, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 12.